Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat TRS Voice, tetap dalam edisi belajar membuat rumah. Saya bukan ahli properti, saya bukan ahli arsitektur, saya bukan ahli membuat rumah, tapi saya pernah pengalaman dan mengamati pembuatan rumah. Tujuan saya untuk mengedukasi kepada teman-teman dan sahabat, khususnya bagi pasangan muda yang pengen membuat rumah. Ya, kita soroti gambar di sini teman-teman. Ini perumahan ya, tipe 36 ya, sederetan ini. Saya ingin menyoroti cara membuat renovasi teras. Coba kita lihat di situ. Itu teras dibuat semua tinggi ya. Maksudnya supaya atapnya kelihatan tinggi. Nah, akhirnya di atas itu menggunakan asbes. Dengan demikian dipaksakan asbesnya kemiringannya sangat minimal sekali, kurang miring, sehingga kalau di sana mungkin nanti saya zoom ya, itu banyak yang bocor karena dikala hujan deras itu menjadi bocor. Nah, kemudian sebenarnya seperti apa jika kita ingin merenovasi sederhana? Oke, ini maksudnya benar, tetapi dari sudut artistik pandangan, teras ini terlalu tinggi ya. Selain terlalu tinggi, akibatnya jenggring, bahasanya Jawa jenggring, kurang pantas ya, kurang pantas. Ini dikarenakan menurut saya si punya rumah ini juga tidak belajar. Yang kedua, dengan adanya ketinggian seperti itu, akhirnya kalau ada hujan angin tampias, air masuk ke dalam semua ya. Air masuk ke dalam semua. Begitu teman-teman ya. Air masuk ke dalam semua. Jadi secara artistik, secara seni ini kurang pantas karena terlalu jenggring. Kemudian secara fungsi akhirnya tampias. Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya itu harusnya lesplang itu bisa turun lagi kisaran 60 cm. Kenapa alasannya begitu? Karena satu, si tuan rumah tidak paham. Kedua, memerintahkan pada tukang biar plafonnya itu lurus ya. Oke, plafon lurus tapi menjadi bocor. Mestinya plafon tidak harus lurus. Plafon dalam perkembangan properti, apalagi rumah-rumah custom, lurus kemudian turun ke bawah, mengikuti ya. Nah, ini rumah ini menjadi kurang pantas, apalagi atapnya tidak kelihatan teman-teman ya. Sebenarnya ini yang masih asli. Nah, ini pantasnya seperti itu, rendah ya, seperti itu ya. Nah, rendah seperti itu. Jadi biar tidak tampias, biar gagah, sebenarnya namanya lesplang itu tingginya di atasnya. Ya, monggo Pak. Nanti tak biji ya. Ya, ini teman-teman. Rumah setinggi tembok 3 meter itu sebenarnya seperti ini ya. Hanya ini, nah ini biar lebih tinggi, mestinya piannya itu dibuat lurus kemudian turun ke bawah. Jadi pian tidak harus lurus ya. Gitu teman-teman. Kita lihat rumah yang jadi. Rumah ini temboknya diturunkan, kalau ini dinaikkan ke atas semua jenggring, tidak pantas. Padahal di sini kalau masuk ke dalam, nah, temboknya tinggi sekali. Kenapa ininya tidak ditinggikan? Karena dari sudut artistik, sudut seni, sudut kepantasan ya. Itu teman-teman ya. Jadi
Nah ini kalau kita lihat, ini pintunya sekian, kemudian resplangnya itu harus diginikan, hanya di atasnya pintu sedikit. Ya ini kalau dihabiskan mepet ke atas, ya kalau mepet ke atas sangat jelek sekali, tidak gagah ketok jegring gitu ya. Nanti kita lihatkan rumah-rumah tadi, kalau kita lihat dari atas, benarkah kemiringan daripada asbesnya itu terlalu datar sehingga air tumpah kembali di bocor. Ya ini teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari rumah lantai 2 seperti itu, pengen punya aksen plafonnya tinggi biar kelihatan lega, dipaksakan asbesnya kurang menukik, terlalu datar. Terus kemudian kesannya resplangnya terlalu tinggi, akibatnya rumahnya jenggring, terus tampias kena hujan. Nah ini yang rumah tadi saya katakan, yang ideal itu agak miring, itu hanya ini, rumah ini agak lama ya, sudah agak lama. Karena begini teman-teman, rumah ini temboknya hanya 3 meter ya. Misalnya itu resplangnya diturunkan sekitar 40 cm, terus tidak terlalu tebal, kegedean itu ya, rumah ini secara artistik pantas, kemudian secara fungsi airnya tidak kembali. Kalau hujan rintik-rintik tidak apa-apa, tapi kalau hujan deras ya akhirnya 1 tahun bocor semua. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini sebagai inspirasi ya kepada Anda agar dalam membuat renovasi rumah harus belajar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.